Tuhan ku rindu. Oh Yesus, mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, putra raja. Puji namamu, puji namamu, sanjung Engkau, oh Tuhan. Puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Kita naikkan pujian sekali lagi. Katakan, Tuhan ku rindu. Yes. Mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatimu. Aku bersyukur, akulah putramu, putra raja. Mari katakan puji, puji namamu, puji namamu, sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Puji namamu, puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Oh Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Engkau mencintai kami, Tuhan Yesus. Kami pun rindu Tuhan untuk mengatakan kepadamu, Tuhan, bahwa kami mencintaimu, Tuhan Yesus. Untuk kami datang kepadamu pada sore hari ini, Tuhan Yesus. Untuk hal yang Kau bagi kami, Yesus. Mari katakan sekali lagi, Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Tuhan, bahwa Kau segalanya bagi kami. Tuhan, ku rindu, haleluya, mengatakan padamu, Kaulah segalanya, Tuhan, Kaulah segalanya, semua hanya Kau, Tuhan, dalam hidupku,
mengenal isi hatimu. Oh Yesus, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Yang di rumah kau boleh mengangkat tanganmu. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari engkau suruh mengatakan ku puji. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kami puji, kami menyembah-Mu. Kasih senyum nama yang indah, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan hidup kami. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami memuji nama-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus, yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Sedetik pun Tuhan Yesus, Engkau menjadikan kami seperti biji mata-Mu yang terang. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan Yesus. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan luar biasa Tuhan Yesus bagi kami Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
boleh mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Hanya Yesus yang layak dipuji. Hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang kami muliakan di tempat ini, Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, Tuhan Yesus. Nama-Mu lah Tuhan Yesus yang layak dielu-elukan, Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kami ini, Tuhan, sungguh karena hanya Tuhan kami boleh ada, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala yang Kau nyatakan di hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada hari ini, Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Tuhan. Kami percaya Kau tetap bekerja buat kami. Berkati sahabat Graceful dimanapun berada hari ini, Tuhan Yesus. Dimanapun kami ada, Tuhan Yesus, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, pusat, semuanya Tuhan Yesus kami serahkan kepada Tuhan yang menyaksikan Zoom kami pada hari ini. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Biar hati kami pada sore hari ini, ujian kami pada sore hari ini boleh naik ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya urapan-Mu turun atas kami yang kami bagian pada sore hari ini dalam melayani Tuhan, baik yang memuji Tuhan, yang bernyanyi, yang makan firman Tuhan, yang berdoa syafaat Tuhan Yesus. Kami diberkati semuanya, kami diurapi semuanya pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita membacakan pengakuan iman kita dengan lantang, dengan percaya kepada Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Mari kita akan membacakan bersama-sama pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu tunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirbarukan, lalu dibaptis secara Islam dan hidup suci. Pasal adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali dan kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan, biar kita terus menggaungkan iman kita kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita percaya saudaraku, kita yang setia mengiring Tuhan sampai saat ini adalah akan mendapat kerajaan surga, mendapat bagian kita yang diberikan Tuhan buat kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu,
Bapa dan Rajaku. Katakan kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kubayar selama hidup, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Sungguh kau segalanya, kaulah segalanya. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Haleluya, kami serahkan kepada hamba-Nya membawakan firman Tuhan. Pak Norbert belum kedengeran, Pak. Masih di mute. Ya, oke. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Kalau kami ada sampai saat sore hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kesetiaan Tuhan. Patutlah kami bersyukur, patutlah kami memuji, memuliakan Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pada sore hari ini kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, dan saatnya kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan ada bersama kami, kuasa-Mu menyertai kami Tuhan. Bahkan mujizat-Mu senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biar Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengar, dan kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Semua mendengar suara saya? Tolong jempolnya diangkat kalau suara saya didengar, ya, supaya saya tidak perlu pakai mic atau menguatkan suara saya, ya. Kedengaran ya, saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan mulaikan membaca firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau dalam kehidupan kita sebagai manusia, saudara, yang paling pokok kebutuhan kita adalah makan minum, ya. Makan minum, kalau nggak makan
pasti lemas. Kalau nggak minum, pasti lemas. Apalagi berhari-hari tidak makan, tidak minum, pasti akan menjadi sakit ya. Nah, demikian juga saudara sebagai orang percaya, kekuatan kita adalah doa. Amin. Doa adalah napas kehidupan rohani Kristen. Bukan napas kehidupan ya, karena kalau orang tidak berdoa pun bisa sehat-sehat, bisa baik-baik keadaannya. Tetapi bagi orang percaya, doa itu adalah kehidupan atau napas kehidupan kekristenan. Napas kehidupan rohani kita. Jadi kalau kita tidak berdoa, ya kita tidak bisa berkomunikasi atau roh kita tidak merasakan apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi, saudara kasih Tuhan, sore hari ini saya beri judul atau tema firman Tuhan, doa mengubah segala sesuatu. Dengan berdoa, maka kita bisa merubah keadaan dari tidak baik menjadi baik. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa melakukannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan bahwa sangat penting bagi setiap kita orang percaya hidup di dalam doa. Dan doa kita, saudara kasih Tuhan, itu merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Itu sebabnya saking pentingnya doa, ya. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 7, artinya, saudaraku, kita baca Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 ya. Firman Tuhan sore hari ini kita buka sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat 11. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara simak dengan baik. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sore hari ini datang kepada kita. Mintalah, carilah, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi, bagi orang yang meminta, maka dia akan mendapat. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau meminta sesuatu, mendapat sesuatu, dan pintu berkat dibukakan bagi kita, tidak ada jalan lain kecuali kita harus berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi tanpa doa jangan mengharapkan sesuatu. Ya. Jangan mengharapkan sesuatu kalau kita tidak berdoa. Ya, saudara, kenapa? Karena Tuhan akan bekerja bagi setiap orang yang berdoa, bagi setiap orang yang meminta. Jelas di sini di Matius 7 ini sangat jelas dikatakan oleh firman Tuhan, dan ini adalah pengajaran Yesus, saudara. Pada murid-muridnya dikatakan, mintalah maka kamu akan mendapat, carilah maka kamu, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah, ya. Kita harus, artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus datang kepada
yang mempunyai hidup. Kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yakobus 4 ayat yang kedua, coba kita baca Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, Yakobus menuliskan, saudaraku yang kasih Tuhan, dengan jelas di situ bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saya yakin percaya, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa kita mungkin berkata, saya sudah berdoa, saya sudah lama berdoa, ya, tetapi toh masih begini, toh tidak ada jawaban, toh tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan. Nah, bagaimana doa yang mengubah segala sesuatu, ya? Nah, saudaraku kasih Tuhan, kita melihat di sini kita diajar, ya, kita diajar bahwa kita harus berdoa. Amin. Hari-hari ini mungkin saudaraku yang kasih Tuhan, keadaan, ya, keadaan sekeliling kita jadi kendor di dalam berdoa. Yang tadinya kita rajin berdoa, yang tadinya kita suka memuji menyembah Tuhan, kadang-kala karena keadaan, ya, keadaan sekitar kita, ya, keadaan sekeliling kita, keadaan kehidupan kita, itu bisa membuat kita menjadi kendor di dalam doa. Tetapi kita diingatkan sore hari ini bahwa untuk mendapat sesuatu, kita harus berdoa. Amin. Di dalam Yakobus itu sangat jelas bahwa kita harus berdoa. Kita harus berdoa, saudara. Ada orang-orang yang rajin ke gereja. Ada orang-orang yang rajin memuji Tuhan. Ada orang-orang yang rajin datang ke gereja, tetapi kalau disuruh berdoa, dia tidak bisa, ya, atau malas. Kenapa? Karena doa itu sesuatu yang di situ ada pengorbanan, ya, mengorbankan waktu, mengorbankan kegiatan-kegiatan, ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus belajar untuk kita setia berdoa, ya. Nah, kita akan melihat doa yang bagaimana yang dapat mengubah segala sesuatu. Doa yang bagaimana yang dapat mengubah segala sesuatu. Yang pertama, doa yang memuliakan Tuhan. Ya. Doa yang memuliakan Tuhan. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Di dalam Matius 6 ayat 9 bisa kita lihat di situ, ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi artinya apa? Doa yang memuliakan Tuhan adalah doa yang dapat mengubah segala sesuatu. Nah, doa yang memuliakan Tuhan ini, saudaraku, doa yang bukan hanya meminta melulu. Ya. Doa itu harus dimulai dengan penyembahan, memuliakan Tuhan, sehingga kita merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Pujian, penyembahan, pengagungan, memuliakan Tuhan, itu membuat kita untuk kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Nah, kalau kita butuh sesuatu, perlu sesuatu, saudaraku, jangan langsung datang-datang berdoa, oh Tuhan, aku butuh ini, aku butuh itu. Tuhan, aku perlu ini, aku perlu itu. Ya.
kita diajarkan kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita berdoa, maka muliakanlah Tuhan. Amin. Muliakan Tuhan dengan pujian, dengan penyembahan, dengan ucapan syukur. Sehingga hadirat Tuhan ada di situ. Nah, kalau kita, saudaraku yang kasih Tuhan, memuliakan Tuhan terlebih dulu, maka kita akan merasakan hadirat Tuhan, dan Tuhan pun akan membukakan tingkap-tingkap surgawinya untuk mencurahkan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Dalam Matius 6 ayat 9 itu jelas di situ ya, saudaraku, bahwa kita harus terlebih dulu memuji Tuhan, berpasrah kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, sehingga pada saat kita berdoa, kita bisa berkata, jadilah kehendak-Mu. Ya, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kita yang jadi, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi kita harus mau belajar, biar Tuhan yang melakukan apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Kita belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, ya. Karena apa, saudara? Karena rancangan Tuhan bagi saya dan saudara tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat, tetapi selalu merancang yang terbaik. Itu sebabnya kita belajar menyerahkan segala apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan, ya. Berserah penuh kepada Tuhan adalah salah satu kepercayaan kita, ya, bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti contoh bagaimana Yesus, saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat Dia berdoa di Getsemani, ya, itu Dia berkata bahwa lalukanlah cawan ini, lalukanlah cawan ini. Ini menjadi teladan bagi saya dan saudara. Apa yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus sebagai manusia dan menghadapi apa yang harus Dia alami, saudara. Dia belajar menyerah. Lalukanlah cawan ini. Kenapa? Karena cawan itu adalah penderitaan. Penderitaan yang cukup menyakitkan, saudara. Menyiksa. Itu sebabnya sebagai manusia 100% Yesus memohon, Bapa, lalukan cawan ini. Tetapi, dikatakan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak. Kita mau belajar, saudara kasih Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita mau yang terbaik. Ya, dalam doa-doa kita, kita datang kepada Tuhan, kita berlutut, kita menyembah, dan kita memohon supaya Tuhan melakukan yang terbaik lewat menurut pemikiran kita, menurut kemauan kita. Tetapi kita harus belajar berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Karena Tuhan selalu membuat yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Karena itu, saudaraku kasih Tuhan, belajar. Kalau kita berdoa, muliakan Tuhan terlebih dulu, dan ada penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Ya, itu nanti saudara bisa baca di dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46, ya. Bagaimana Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saat Dia menyerahkan, saudara, jadilah kehendak-Mu, maka malaikat Tuhan turun memberi kekuatan kepada Dia. Artinya apa? Bahwa itu harus dijalani. Ya, demikian juga dengan kita, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi saya dan saudara. Karena itu kita belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, doa yang mengubah segala sesuatu, yaitu doa yang tidak putus-putus. Doa yang tidak putus-putus. Nah, kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, itu dikatakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Artinya apa? Jangan bosan berdoa. Jangan merasa
jemu atau jenuh berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Nah, saudara kasih Tuhan, saya katakan tadi bahwa doa itu kadang membosankan. Ya, doa itu apalagi kalau doa tidak dijawab, saudara, udah lama tidak dijawab, pasti membosankan. Ya, tetapi saudara, kita diajar firman Tuhan sore hari ini bahwa kita mau melihat doa yang bisa mengubah keadaan kita menjadi baik. Doa kita bisa menjadi kenyataan. Dikatakan bahwa kita tidak putus-putus berdoa. Amin. Jangan pernah berhenti berdoa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat contoh seseorang ibu yang berdoa untuk merindukan seorang anak, ya, yaitu Ibu Hana. Bukan Ibu Hana yang di Kebayoran ya, saudara ya, yang kita kenal, tetapi Ibu Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 7. Berapa tahun dia, saudaraku, berdoa untuk memperoleh Samuel. Ya. Dia harus berdoa, dia datang ke rumah Tuhan setiap hari dengan rindu, mengutarakan apa yang menjadi kerinduannya. Dan kita melihat, saudaraku, ibu ini tidak putus-putus berdoa. Dan apa yang terjadi? Dari yang mandul bisa mempunyai anak. Amin. Tuhan bisa mengubah, saudaraku. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu dengan doa. Tuhan bisa mengubah keadaan kita dari tidak baik menjadi baik. Tuhan bisa mengubah dunia ini, Indonesia, dari tidak baik menjadi baik hanya dengan doa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan bahwa doa kita jangan pernah berhenti, jangan putus, ya, sampai kita melihat jawaban doa kita. Kita harus tetap berdoa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat juga contoh, ya, bagaimana Hizkia, Raja Hizkia yang Tuhan sudah katakan bahwa hidupnya tidak lama, ya. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 2, di situ jelas dikatakan bahwa Yesaya disuruh untuk mengatakan kepada Hizkia, ya, katakan bahwa dia tidak umur panjang lagi, harus berpesan kepada keluarganya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Pada saat Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mengubah, Tuhan memperpanjang usianya, saudaraku. Yang tadinya sudah ditetapkan, tetapi Tuhan berbelas kasih. Kenapa? Karena doa. Ya. Dan kita juga melihat, saudaraku yang kasih Tuhan, banyak hal yang terjadi, baik dalam pelayanan kita, baik dalam gereja-gereja kita, ya, kita banyak melihat bahwa sesuatu yang terjadi, mujizat terjadi, itu bukan hanya sekedar, saudara, tetapi dengan doa. Ya, doa yang dinaikkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan berbelas kasihan. Demikian juga dengan kita, saudaraku kasih Tuhan. Apa yang menjadi doa kita di hari-hari ini? Ya, dalam pandemi hari-hari ini, dalam situasi keadaan hari-hari ini, mungkin ada menjadi kerinduan kita, ada menjadi satu permohonan kita kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Amin. Berdoa dengan terus-menerus. Tetaplah berdoa. Keadaan mungkin tidak mendukung, situasi lingkungan kita mungkin tidak mendukung, ya saudaraku ya. Tetapi dikatakan bahwa kita harus tetap berdoa. Ya, kadang-kala keadaan kita, saudaraku, lagi baik, kita datang berdoa kepada Tuhan. Keadaan rumah kita adem-adem, ya, lagi adem-adem nih,
Enak berdoa, saudara. Tetapi kalau udah panas-panas, aduh, rumahnya sempit, pusing. Gimana sih berdoa ini? Udahlah, nggak usah berdoa. Ini kan seringkali kita diganggu oleh keadaan, dipengaruhi oleh situasi. Seperti ini nih sekarang, sempit banget rumahnya, saudara ya, pusing. Tetapi itu tidak membuat kita menjadi berhenti berdoa. Amin. Amin, Riana Loren. Jangan berhenti berdoa. Harus berdoa, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan, supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan, merubah keadaan kita, merubah pelayanan kita. Amin. Yang ketiga, doa yang mengubah segala sesuatu adalah doa yang disertai dengan iman. Doa yang disertai dengan iman, saudaraku, ada keyakinan, kepercayaan yang sungguh di dalamnya. Kalau kita baca Yakobus 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Di situ dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya apa? Meskipun doa orang benar, kalau tidak dengan yakin, maka tidak melihat jawaban doa, tidak melihat kuasa Tuhan. Jadi doa yang sungguh-sungguh, doa yang dapat mengubah segala sesuatu, saudara, dalam kehidupan kita, ialah doa yang disertai dengan iman. Ya, kalau kita melihat di situ, di ayat selanjutnya ada contoh Elia. Ya, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudaraku kasih Tuhan, Elia, pada saat dia berdoa sungguh-sungguh, hujan tidak turun. Tetapi saat dia berdoa minta hujan, akhirnya hujan pun turun. Elia manusia biasa, sama seperti kita. Saya yakin dan percaya, saudaraku yang kasih Tuhan, ya, kalau kita sungguh-sungguh berdoa dengan iman, percaya kita bahwa Yesus sanggup melakukan apa yang kita doakan, maka itu akan terjadi. Amin. Sama seperti Elia, saudara. Ya, kita akan melihat kuasa Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam setiap doa-doa kita. Ya, karena saya yakin percaya, saudaraku kasih Tuhan, bahwa Tuhan yang disembah Elia adalah Tuhan yang sama yang kita sembah, yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat, saudara, bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Demikian juga doa tanpa iman adalah kosong. Jadi doanya hanya rutinitas, ya. Doanya percuma. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus berdoa sungguh-sungguh, ya. Kita lihat di dalam Markus pasal 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa kamu
telah menerimanya, maka hal itu akan dilakukan. Jadi, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus berdoa dengan iman, ya. Maka Tuhan akan melakukan apa yang kita imani. Ya, Tuhan akan melakukan apa yang kita imani itu. Sehingga kita melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jadi, harus percaya sepenuhnya, ya. Jangan ragu-ragu bahwa Tuhan merancang yang terbaik bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan sore hari ini, tetapi biar firman Tuhan ini boleh memotivasi kita, menguatkan kita, membuat kita lebih setia untuk kita berdoa, karena Tuhan selalu mendengar setiap seruan doa kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Nanti saya serahkan kepada puji nama Tuhan, saudaraku. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya kita diberkati semuanya, saudaraku, ya. Kita mau tetap berdoa, apapun yang kita alami, kita mau tetap berdoa, ya. Karena hanya berdoa kita bisa dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih buat Pak Harmonia, Norbert, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, Natal tidak lama lagi, saudaraku, ya. Saudara berdoa, ya. Saudara boleh memberikan ide atau apapun kepada hambanya Bapak Andreas, ya. Bagaimana acara Natal kita nanti, saudaraku. Kita terus bantu dalam doa, saudaraku, ya. Kita doakan, saudaraku, kita akan tetap merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan yang menolong, ya. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita, saudaraku. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang dibawakan oleh Ibu Nur. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Nur. Silakan Ibu Nur. Bunda, Mama lagi itu ke belakang. Kita nyanyi dulu sekali, ya. Sudah datang? Udah. Oke. Silakan Bu Nur. Kita akan berdoa syafaat Bu Nur, ya. Kita akan dukung bersama-sama, saudaraku, ya. Saudara yang di mana saja, saudara boleh mengaminkan setiap doa-doa daripada Ibu Nur pada sore hari ini. Silakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di saat sore hari ini Bapa, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kami boleh mengikuti ibadah online Bapa. Kami ada karena Engkau masih menyertai kami Tuhan, karena Engkau masih mengasihi kami Bapa, sehingga kami Bapa boleh mendengarkan daripada sebagian firman-Mu Yesus. Hanya firman-Mu lah Tuhan yang menjadi lentera dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami Tuhan berjalan dalam hidup ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi lenteranya Bapakku yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Firman-Mu yang telah kami dengarkan Bapa, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami mau Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami Bapa tetap berjalan dalam koridor firman-Mu Bapa. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu. Berkati Tuhan kesehatannya. Berkati rumah tangganya. Berkati anak dan istrinya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati rumah tangganya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati pekerjaannya Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaannya Tuhan. Biarlah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kepadamu lah hamba-Mu serahkan Tuhan. Biar Engkau yang selalu turut campur tangan dalam kehidupannya Bapa. Tuhan Yesus yang baik,
Bawakan juga Tuhan hamba-Mu, yaitu Pak Andreas Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati keluarganya Tuhan dimanapun berada Bapa. Berkati pelayanannya Tuhan. Berkati anak istrinya Bapa. Biarlah Tuhan mereka boleh maju terus Bapa di dalam mengiring Engkau Yesus. Engkau tunjukkan Tuhan jiwa-jiwa yang haus akan firman-Mu Bapa. Dan mereka akan menyelamatkannya Yesus ke yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Membawakan juga Tuhan keluarga kami Bapa. Keluarga Bapak Simanjuntak Tuhan saat ini yang ada di Cengkaring Bapak. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertainya Bapakku yang baik. Menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan yang berlimpah Bapak. Agar kami boleh bersatu hati memuji dan mengiring Engkau Yesus Tuhan kami. Begitu juga dengan keluarga Bapak Silahi dan Ibu Ayu Bapak. Biarlah Engkau yang memberkati keluarga ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati anak-anaknya Yesus. Boleh mereka bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Di dalam pengenalan Engkau Yesus Allah kami yang baik. Biarlah Tuhan Engkau yang mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan Bapak. Di dalam pendidikan anak-anaknya Bapak Engkau tahu. Anak-anaknya masih kecil-kecil Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa turut campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang senantiasa mencukupkan segala keperluan untuk pendidikannya Bapak. Engkau yang kami puji dan kami sembah, yang sangat mengetahui apa yang kami butuhkan Tuhan pribadi lepas pribadi. Bapakku yang baik, gereja Graceful kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak, biarlah kami tetap berdiri, tetap di dalam mengiring Engkau Yesusku yang baik. Dan biarlah Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Yesus, dan mengenal Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapakku yang baik, saat ini juga Tuhan, bawakan doaku Tuhan, yaitu bangsa dan negara kami, Bapa kami bawa ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami, Bapa. Tuhan Engkau mengetahui Bapa, saat ini virus corona sudah melandai Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa kami tetap turut aturan pemerintah kami Bapa. Dan kami mau Bapa senantiasa berserah kepadamu. Semuanya itu berasal daripada-Mu Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah memberikan cobaan kepada hamba-hamba-Mu yang tidak sesuai dengan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya Engkaulah tempat kami berserah. Hanya Engkaulah tempat kami bersandar Bapa. Kalau kami mau menyembah Engkau Tuhan, biarlah kami Tuhan menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus, haleluya. Inilah doa dan pergumulan kami Bapa. Bangsa dan negara kami biarlah Engkau selamatkan Tuhan. Kami berdiri mewakili bangsa kami Bapa. Biarlah bangsa kami Tuhan terlepas dari kutuk yang terjadi Bapa. Dan kami mau Tuhan Yesus yang turut campur tangan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati pemimpin kami Tuhan Pak Jokowi. Biarlah Tuhan yang menyertai dia Bapa. Apabila ada Tuhan oknum-oknum yang tidak senang Tuhan dalam pemimpinannya Bapa, biarlah Engkau yang turut campur tangan Tuhan dan menjamah hati mereka Tuhan Yesus. Lembutkan hati mereka yang ingin memberontak Tuhan, sehingga pemerintahan kami Bapa boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan-Mu Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapakku yang baik, terima kasih. Kami serahkan hidup, jiwa dan roh kami ke tangan-Mu. Biarlah kami hanya berserah kepadamu. Biarlah kami hanya berpasrah kepadamu Yesus. Tuhan, sebentar lagi ada bulan Desember Tuhan, di mana kami akan merayakan hari kedatangan-Mu Bapa. Sekalipun kami tidak dapat Tuhan merayakannya di gereja Tuhan saat ini. Kami yakin Bapa, hati kami rindu Yesus. Engkau hadir di dalam hidup kami. Hati kami rindu Tuhan, Engkau hadir di dalam hati kami lepas pribadi Bapa. Engkau lahir Yesus, sehingga kami Bapa boleh berkenan di hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami yakin Bapa hanya perkenanan-Mu Tuhan yang kami rindukan Yesusku yang baik, agar kami boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami Bapa menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan. Layakkan kami Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Yesus. Hanya inilah kerinduan kami Tuhan. Dan apabila kami berjalan dalam firman-Mu Bapa, kami akan layak di hadirat-Mu Yesus. Kuatkan kami Bapakku yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Hanya kepadamu kami berserah dan hanya kepadamu kami mengucap syukur. Terpuji termulialah Engkau Tuhan hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Masa bersatu mengatakan doa Bapa kami dalam Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menerima berkat, anugerah, dan pertolongan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap intim dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan kasih saudara kepada Tuhan, dan gerejanya dapat saudara transfer ke rekening BCA 5660452585 atas nama GBI Grace Food. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap semangat. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.